Mari kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah Pak Zaim juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan di sesi pertama seperti biasa kita akan coba mendengar, menyimak pemaparan dari Pak Zaim. Kita masuk ke amanah nih Pak Zaim ya, dari elemen sifat Nabi yang 4 ini ya. Dan kita coba akan diskusi dalam konteks kepengasuhan. Nah, bagaimana sebetulnya amanah ini dalam konteks kepengasuhan? Ini apakah lebih kepada orang tua, gitu ya, orang tua baik ayah ataupun ibu yang terbeban dengan atau perlu kemudian menggali dalam konteks amanah ini, atau sebetulnya dalam kepengasuhan ini juga amanah ini justru konteksnya lebih kepada pembentukan karakter anak gitu ya. Bagaimana anak ini bisa memiliki sifat amanah gitu ya. Bagaimana ininya prosesnya selain orang tua gitu ya, ayah dan ibu yang ya tentu anak adalah amanah ya, dalam konteks itu kita sudah bisa mengkorelasikan langsung anak adalah amanah. Tapi bagaimana sebetulnya eksplorasi lebih dalam dari amanah ini, Pak Zaim, dalam konteks pengasuhan? Apakah tadi ya tertuju kepada ayah dan ibu saja, atau justru juga kepada anak ini yang juga kalah pentingnya gitu? Gimana nih Pak Zaim? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi, kita berbincang tentang elemen amanah dalam kepengasuhan atau dalam parenting ini. Dan tadi Mas Syafi'i sudah membuka dengan satu picu. Nah, apakah ini amanah ini dalam konteks orang tuanya yang harus menggunakan elemen amanah, ataukah anaknya yang akan perlu dibentuk karakter amanahnya? Dan tentang hal ini tentu saja ini menyangkut dua-duanya. Jadi bagaimana orang tua itu menggunakan elemen amanah dalam dirinya untuk mengasuh anaknya dengan baik, dan pada saat yang sama itu juga menumbuhkan karakter amanah pada diri sang anak. Nah, mengapa amanah ini penting gitu? Selain bahwa ini salah satu dari 4 sifat Nabi yang sama-sama kita pelajari, yakni sidik, fatonah, dan berikutnya amanah untuk senjata tabligh. Tetapi lebih dari itu, secara langsung amanah ini kalau kita lihat Quran itu kan dikaitkan langsung dengan sukses. Jadi ciri-ciri orang sukses itu atau jalan untuk meraih sukses itu antara lain adalah menjaga amanah yang kita tahu ditegaskan dengan sangat jelas di surat Al-Mu'minun yang ayat pertamanya adalah qad aflahal mu'minun gitu. Bakal sukseslah gitu. Menanglah, atau terjemahan sekarang adalah sukseslah orang-orang yang mukmin. Dan orang mukmin yang dianggap orang sukses ini apa ciri-cirinya? Antara lain adalah alladzina hum li amanatim wa ahdihim raun, yakni yang tentang amanah dan tentang janji ini menjaga dengan sangat kuat. Jadi kalau kita amanah, maka insya Allah kita akan meraih sukses. Nah, sukses kita sebagai orang tua dalam pengasuhan tentu ketika kita mampu menumbuhkan anak-anak kita secara baik, yang pada akhirnya menjadikan anak-anak kita juga anak-anak yang sukses. Ini yang paling dasar mengapa amanah ini menjadi penting sebagai satu elemen yang terus mengingatkan pada kita. Dan kalau kita review pada pemahaman amanah, ya tentu saja ya dia menjadi pribadi yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan dalam hal ini adalah orang tua juga harus menjadi bertanggung jawab, tidak sekedar membiayai atau tidak sekedar memfasilitasi, tetapi total dia bertanggung jawab. Tidak kemudian menyerahkan ini sepenuhnya pada lembaga pendidikan, seolah-olah nanti kalau saya sudah membayar di pendidikan, biarkanlah pendidikan yang akan membentuk anak-anak kita. Nah, tidak demikian. Tetapi
tanggung jawab pertama-tama adalah pada diri orang tua. Ini yang tidak bisa dilepas ya. Walaupun pelaksanaan tugasnya bisa didelegasikan. Amanah ini tentu saja tadi anak itu juga amanah, anak itu titipan. Nah, kita sendiri juga tentu wajib menjaga titipan ini dengan sangat baik. Ini prinsip-prinsip dasar yang saya kira perlu terus saling mengingatkan diri kita bahwa kita sebagai orang tua ya harus bertanggung jawab penuh, tidak sekedar memfasilitasi, tidak sekedar membiayai, tapi kita betul-betul bertanggung jawab. Dan tanggung jawab kita ini kan ini dunia akhirat ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini kan yang paling dituntut jadi tanggung jawab kita ini kan hanya soal keluarga kita ya nih, anak dan kemudian sampai cucu kalau saya tidak salah. Di luar ini sudah di luar bukan lagi secara tanggung jawab kita secara langsung, bukan lagi amanah kita secara langsung. Nah, di sisi lain gitu, anak kita juga harus kita siapkan untuk menjadi pribadi yang amanah. Dan pribadi amanah ini apa? Sederhananya kalau kuat dengan elemen sidik berarti anaknya anak yang baik gitu. Kalau kuat dengan elemen fatonah berarti anaknya anak yang cerdas, anak yang banyak berpikir. Sementara kalau bicara anak yang amanah ini berarti anak yang teguh, anak yang kuat gitu. Baik secara fisik maupun juga secara mental. Inilah yang disebutkan kecerdasan fisikal mental, atau dalam bahasa lain adalah adversity quotient atau adversity intelligence. Jadi seorang yang kuat dalam amanah, anak yang kuat dalam amanah, ini amanah ya anak yang tidak rapuh jiwanya, anak yang tidak gampang galau gitu. Dan di era sekarang ini menjadi sangat penting ketika di dunia modern itu makin mendorong terjadinya persoalan di kesehatan mental. Seperti yang kemarin saya share di grup gitu kan. Di sebuah SMP saja di kampung di Magetan ada 76-78 siswi SMP yang menggores lengannya gitu. Karena dia merasa galau, tidak diterima, ada persoalan pacaran atau persoalan menganggap orang tuanya tidak mengakui dia. Persoalan-persoalan ini makin hari akan makin besar di dunia modern ini. Dan kalau anak kuat dalam soal amanah, dalam arti kuat fisikal mental, hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Karena anak akan memiliki jiwa yang teguh sekali. Jadi sekali lagi menjadi penting sekali untuk menyiapkan anak kita menjadi pribadi yang amanah, pribadi yang kuat secara fisikal dan mental, yang dalam bahasa lain kan ada ora et labora. Jadi antara fisik dan mental itu jadi satu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Inilah dunia amanah yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Dan untuk itu maka orang tua harus menggunakan aspek amanah ini, bahwa orang tua bertanggung jawab penuh, akan mencermati, akan memperhatikan, dan akan mengarahkan, memastikan bahwa anak-anaknya memang tumbuh menjadi anak-anak yang amanah. Demikian Mas Safi sebagai satu pengantar. Oke, baik. Makasih Pak Zain. Saya menggarisbawahi dua hal dari apa yang disampaikan oleh Pak Zain. Pertama dari sisi orang tua dulu. Dari sisi orang tua sebagai pendidik gitu ya, tadi Pak Zain mengatakan bahwa perlu menyadari bahwa anak adalah tanggung jawab gitu ya, titipan yang kemudian tidak boleh diserahkan begitu saja proses pendidikannya kepada sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya. Proses menumbuhkan mentalitas seperti itu pada diri orang tua kan mungkin juga sebagian orang tua ini merasa tidak mudah gitu Pak Zain gitu ya. Mungkin kalau di riset gitu lebih banyak mana dalam konteks mengasuh anak-anak antara mereka mampu menampilkan orang tua yang amanah atau kemudian orang tua yang
menganggap anak menjadi beban gitu ya. Misalnya ungkapan-ungkapan kamu ini nyusahin orang tua saja dan seterusnya yang semisal itu, ini kan menggambarkan bahwa mentalitas amanah ini belum difahami dan juga belum diinternalisasi. Jadi poinnya adalah bagaimana sebetulnya bagi orang tua ini untuk bisa menginternalisasikan sifat amanah ini dalam konteks pengasuhan anaknya. Kemudian yang kedua dari sisi anak, Pak Zaid tadi mention bahwa profiling yang akan terlihat adalah teguh gitu ya, teguh, istiqomah, kokoh gitu ya, sikap mentalnya. Nah ini juga tentu mungkin ada proses juga nih Pak Zaid, proses bagaimana anak bisa mencapai profiling seperti itu sebagai buah dari amanah. Nah bagaimana kemudian bisa dielaborasi lagi Pak Zaid tahapan yang kemudian bisa dilalui supaya anak akhirnya dia memiliki sifat amanah ini dalam dirinya yang terlihat secara kasat secara profiling luarnya adalah teguh, kokoh gitu ya, istiqomah gitu dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Gimana Pak Zaid? Ya, baik. Sebelum ke sana, Pak Safi, kita melihat kondisi real di masyarakat, di dunia secara umum, di dunia modern ini memang cenderung melemahkan soal amanah ini. Karena dunia modern ini kan mendorong setiap individu, setiap orang ini mengembangkan konsep diri sekuat-kuatnya. Dan dengan konsep diri inilah kemudian setiap orang mengarungi kehidupannya gitu. Yang kemudian terkadang tepat, kadang salah. Nah, dengan pendekatan modern bahwa setiap orang perlu memiliki konsep diri, merumuskan konsep diri, mendefinisikan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Ini aspek yang menguat adalah soal hak. Jadi setiap individu didorong untuk memiliki kesadaran tentang inilah hakku. Dan kemudian secara tidak sadar ini menuntut agar orang lain memenuhi hak-hak saya. Nah, ketika kita terlatih seperti itu, maka tanpa sadar kita kemudian menghindarkan diri dari tanggung jawab karena kemudian mengedepankan hak. Gitu. Ini yang kemudian menjadi masalah. Padahal sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat gitu, kita lebih penting untuk mengedepankan tanggung jawab dulu dibanding dengan hak. Tetapi karena kita terbiasa untuk kemudian hak dan kewajiban ini yang dikedepankan adalah hak-haknya gitu, maka soal kewajiban ini tanpa sadar terpinggirkan, tanggung jawab tanpa sadar terpinggirkan. Sehingga misalnya dalam banyak kasus ketika banyak orang tua memilih anaknya masuk sekolah boarding gitu, ternyata tidak atau lebih sedikit yang bermaksud boarding ini akan membentuk anak lebih baik. Tapi banyak yang karena dengan boarding ini orang tua menjadi bebas. Orang tua tinggal menjadi bebas dan itu tanggung jawab sekolah, kurang lebih seperti ini yang menjadi masalah. Jadi karena itu mari kita sama-sama mengingatkan diri bahwa justru tanggung jawab inilah yang perlu diperkuat gitu, sebelum kemudian kita menuntut hak. Dan kalau ada tanggung jawab ini, mungkin kita tidak memiliki kita memiliki keterbatasan atau kemampuan kita tidak bagus juga dalam menjalankan amanah. Tetapi paling tidak ketika kesadaran ini amanah, ini tanggung jawab itu sudah terbangun, nanti akan mendapatkan satu solusi. Ini saya kira yang pertama perlu ditekankan dulu. Baru kalau ini sudah muncul kuat, maka nanti akan menemukan jalan yang baik. Bagaimana anak kita gitu, akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab juga, menjadi pribadi yang amanah. Karena pengajaran terbaik, pembelajaran terbaik pada anak itu kan tentu keteladanan dari orang tua.